Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami dari kelompok 4 mata kuliah hidrogeologi, dengan anggota kelompok saya sendiri Esther Fitria Sari Alagan, Destria Angelica, Sri Ayu Puspitawati, Immanuel Munte, Andre Naibaho, Coki Mulya Graciana Lumban, Wahyu Imam Triatmojo, Christian Febriano Damanik, Muhammad Farhan, dan Oscar Trianta Sitorus. Berikut adalah pendahuluan dari PJBL kami. Air permukaan adalah air yang letaknya di luar kerak bumi, seperti sungai, danau, laut. Sedangkan air tanah adalah air yang letaknya di bawah kerak bumi yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu air tanah meteorit, air konat, dan air juvenil. Pergerakan aliran dan kemampuan penyimpanan air tanah dipengaruhi oleh formasi batuan yang berada dalam tanah. Pemanfaatan air tanah perlu diperhitungkan serta disesuaikan dengan kuantitas dan kualitasnya. Sumur resapan juga memiliki fungsi sebagai penampung dan untuk meresapkan air permukaan yang berasal dari hujan ke dalam tanah yang dapat membantu mencegah genangan berlebih. Pada laporan ini akan dibahas mengenai sumur resapan yang titik lokasinya tersebar di sekitar Institut Teknologi Sumatera. Rumusan masalah pada PJBL kami yaitu: 1. Bagaimana cara mengukur muka air tanah di wilayah sekitar Institut Teknologi Sumatera? Yang kedua, bagaimana ukuran muka air pada sumur di wilayah sekitar Institut Teknologi Sumatera? Yang ketiga, peta apa yang berkaitan dengan pengukuran muka air tanah dan arah alirannya pada sumur yang diteliti di wilayah sekitar Institut Teknologi Sumatera? Sementara untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara mengukur muka air tanah sumur di wilayah sekitar Institut Teknologi Sumatera. Yang kedua, untuk mengetahui ukuran muka air pada sumur di wilayah sekitar Institut Teknologi Sumatera. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peta yang berkaitan dengan pengukuran muka air tanah dan arah alirannya pada sumur yang diteliti di wilayah sekitar Institut Teknologi Sumatera. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kami yang pertama adalah hidrogeologi, yang dimana hidrogeologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai air, yaitu hidrologi. Dan hidrogeologi merupakan cabang ilmu dari hidrologi yang secara khusus mempelajari terkait air tanah yang meliputi sumber daya airnya, karakteristik fisika dan kimia, serta pergerakan alirannya. Kemudian ada siklus hidrologi dan hidrogeologi, yang dimana suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan yang terdiri dari bergeraknya air dari bumi, kemudian ke atmosfer dan kembali lagi dalam bentuk hujan, dan proses itu akan berulang secara terus-menerus. Kemudian ada air tanah, yang dimana air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah, yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut aquifer. Lapisan yang mudah dilalui oleh air tanah disebut lapisan permeabel, sedangkan lapisan yang sulit dilalui air tanah disebut impermeable. Air tanah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Next. Kemudian ada daerah aliran air tanah, yang dimana cekungan air tanah, biasa disebut CAT, merupakan daerah yang berada pada batas hidrogeologi. Seluruh aktivitas yang terjadi pada proses hidrogeologi seperti penimbunan, pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung pada daerah aliran air tanah. Kemudian ada sumur resapan, yang dimana salah satu teknik konservasi air berupa konstruksi yang dirancang menyerupai sumur gali dengan kedalaman tertentu. Fungsinya ialah untuk menampung air hujan yang mengalir dari atap rumah atau area kedap air, lalu meresapkannya ke dalam tanah. Kemudian ada pengukuran muka air tanah dengan rumus MAT sama dengan D dikurang T seperti gambar sebelah kanan berikut. Next. Metodologi. Metodologi dari penelitian kami yang pertama itu adalah lokasi, yang dimana pengukuran dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember dan hari Rabu pada 11 Desember
2024 sekitar jam 14 atau jam 2 siang sampai dengan jam 15.30 atau tengah 4 pada keempat lokasi sumur. Lokasi sumur yang ditemukan adalah di sekitar UIN dengan sumur 1 yang berada di dekat Jalan Pangeran Senopati pada koordinat sebagai berikut pada elevasi 101,38 meter. Kemudian sumur kedua di Jalan Pandawa 6 dengan koordinat sebagai berikut pada elevasi 99,41 meter. Dan sumur ketiga berada di Jalan Pangeran Senopati pada koordinat sebagai berikut pada elevasi 102,46 meter. Dan terakhir sumur keempat di dekat Gang Arjuna, Jalan Pangeran Senopati pada koordinat sebagai berikut pada elevasi 102,22 meter. Next. Kemudian metode yang kami gunakan adalah observasi lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lokasi melalui pengamatan dan pengukuran sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 7 dan 11 Desember 2024. Kemudian data itu diolah secara kuantitatif untuk mendapatkan nilai dari permukaan air tanah. Kemudian peralatan yang kami gunakan dalam penelitian adalah ada alat tulis, meteran, pemberat, lalu papan jalan. Next. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Next. Oke, untuk yang pertama, tahapan perhitungan muka air tanah. Menyiapkan data yang digunakan dalam perhitungan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, siapkan alat-alat yang diperlukan untuk melakukan perhitungan. Kedua, mengikatkan ujung dari meteran dengan pemberat berupa batu. Ketiga, melakukan pengukuran ketinggian mulut sumur air tanah. Kemudian keempat, melakukan pengukuran mulut sumur ke permukaan air. Yang kelima, pengukuran dari mulut sumur ke dasar sumur. Dan yang keenam adalah perhitungan muka air tanah dilakukan dengan rumus yang telah tertera. Next. Dan ini adalah hasil dari perhitungan di hari pertama, baik ini dari sumur 1, sumur 2, sumur 3, dan sumur 4, di mana dari gambar ini dapat kita lihat ada variabel A yang merupakan total ketinggian dari permukaan sumur ke dasar, kemudian D itu dari permukaan sumur ke ketinggian muka air tanahnya, yang tiga ada T itu berupa ketinggian dari permukaan sumur ke elevasi atau tanah, permukaan tanah, dan yang terakhir ada B itu merupakan ketinggian dari ketinggian muka air tanah sampai kedalaman sumur. Next. Kemudian hasil perhitungan dari gambar tadi berikut ini adalah dari sumur 1 dengan rumus yang setelah disebutkan tadi berupa mata air tanah itu dikurang dengan D dikurang T, didapatkan sumur 1 itu kedalamannya adalah 3,31 meter, sumur 2 2,03 meter, sumur 3 5,75 meter, dan sumur 4 adalah 4,69 meter. Next. Kemudian ini adalah perhitungan muka air tanah pada tanggal 11 Desember 2024 atau hari kedua, baik dari sumur 1, sumur 2, sumur 3, dan sumur 4. Next. Seperti pada sumur pertama tadi, untuk perhitungannya juga sama. MAT sama dengan D dikurang T, maka didapatkan hasil berupa untuk sumur 1 adalah 3,31 meter, maaf 3,37 meter, sumur 2 mendapat nilai 1,98 meter, sumur 3 di 4,31 meter, dan sumur keempat adalah 4,4 meter. Next.
Oke, selanjutnya adalah grafik perbandingan hasil pengukuran muka air tanah dan elevasi muka air tanah pada tanggal 7 dan 11 Desember. Berikut ini yang sebelah kiri ini adalah grafik muka air tanah, didapatkan hasil sebagai berikut. Terdapat perbedaan di sumur ketiga, kemudian di eh, grafik sebelah kanan berupa elevasi muka air tanah, didapatkan hasil yang eh, cukup banyak diskursus. Baik, yang ketiga adalah peta terkait pengukuran muka air tanah dan arah alirannya. Yang pertama, berikut adalah peta tata guna lahan di sekitar lokasi penelitian. Peta tata guna lahan di samping menunjukkan bahwa posisi keempat sumur berada di daerah yang padat permukiman serta dekat dengan daerah perkebunan dan persawahan. Next. Kemudian peta geologi daerah penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian ini berada di formasi lempung, yang mana formasi lempung ini sendiri terdiri dari beberapa batuan susun berupa tuff bebatuan apung, tuff riolitik, tuff padu tufit, batu lempung tufan, dan batu pasir tufan. Formasi ini berumur Pleistocene. Next. Kemudian ini merupakan peta daerah aliran air yang berdasarkan peta-peta tersebut daerah aliran air adalah menunjukkan ke arah barat, dan berdasarkan peta daerah penelitian menunjukkan akuifer tersebut adalah akuifer dengan produktivitas tinggi dan menyebar secara luas. Next. Dan berikut ini adalah peta pola aliran air tanah di sekitar Institut Teknologi Sumatera dari beberapa data dari beberapa kelompok, kemudian kami gabungkan mendapatkan hasil sebagai berikut, yang dimana pembuatan peta ini menggunakan metode IDW yang merupakan teknik interpolasi spasial yang digunakan untuk memperkirakan nilai variabel pada lokasi yang belum diketahui berdasarkan nilai variabel pada lokasi yang sudah diketahui. Jadi di sini kita menggunakan variabel berupa titik lokasi penelitian serta elevasi dari kedalaman masing-masing sumur atau ketinggian dari muka air tanahnya. Kemudian kita olah di software ArcGIS dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dapat kita ketahui warna merah ini merupakan daerah yang tinggi, kemudian warna hijau merupakan daerah yang rendah. Jadi berdasarkan peta ini dapat kita lihat bahwa tinggi permukaan air tanah itu berada dari wilayah selatan ke wilayah utara di sekitar Institut Teknologi Sumatera. Next. Selanjutnya itu merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat yang pertama yaitu pengukuran muka air tanah dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan meliputi pengukuran ketinggian mulut sumur dari tanah, pengukuran mulut sumur ke permukaan air, dan pengukuran dari mulut sumur ke dasar sumur.
Perhitungan muka air tanah dilakukan dengan mengurangkan ketinggian D dengan T. Hasil perhitungan muka air tanah pada keempat sumur secara berurutan yaitu 3,31 meter, 2,03 meter, dan 5,75 meter, serta 4,69 meter. Kesimpulan yang ketiga, peta yang diperlukan terkait pengukuran muka air tanah adalah peta tata guna lahan yang menunjukkan daerah tutupan lahan yang berada di sekitar sumur, peta geologi yang menunjukkan formasi batuan terkait dengan kemampuan menyimpan dan mengalirkan air tanah, serta peta daerah aliran air yang memperlihatkan arah alir dan air tanah zona 4, yaitu menuju ke barat. Sekian presentasi dari kelompok hidrogeologi kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih.